Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Nangis di pojokan. Beginilah reaksi Erick Thohir di laga Indonesia versus Australia. Beliau mempertaruhkan segalanya agar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi saat keadaan tak sesuai dengan apa yang direncanakan, beliau dihina habis-habisan. Keputusannya memecat Shin Tae-yong bukan dianggap sebagai perbaikan, tapi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Saat-saat seperti ini adalah ujian kita soal kesetiaan. Menghujat malah akan menimbulkan perpecahan. Masih ada harapan, satukan kembali dukungan. Percaya kita bisa maksimalkan kesempatan. Menyanjung saat timnas raih kemenangan, tetap mendukung saat timnas derita kekalahan. Ini ada potret menarik ini ketika terlihat Erick Thohir sedang menangis. Tapi apakah menangis benar karena penyesalan atau menangis untuk gimmick? Ini yang belum kita ketahui. Sekarang kita cari tahu. Medsos tengah diramaikan oleh video yang menarasikan momen emosional Ketum PSSI Erick Thohir saat menyaksikan laga Indonesia versus Australia. Video tersebut diunggah di akun TikTok @chef_Erick_Thohir pada Rabu 20 Maret dan langsung menjadi perbincangan warganet. Dalam video berdurasi 10 detik itu, Erick tampak hadir di tribun penonton mengenakan kemeja warna putih. Ia terlihat menangis dengan mulut yang tampak seolah-olah sedang berdoa untuk timnas Indonesia. Meski hasilnya mengecewakan, Erick Thohir tetap memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat timnas untuk sementara terlempar ke posisi kelima klasemen dengan 6 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret. 2 hari lagi ya. Setelah itu, skuad Garuda akan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Momen Erick nangis saat saksikan Indonesia dibantai Australia. Kita lihat ya. Tuh, lihat tatapannya. Kita ulangi sekali lagi ya. Momen Erick Thohir nangis. Saya kok yakinnya Erick sadar sedang di video ya. Kan ahli pencitraan ini, sama persis seperti Jokowi. Jadi dia tahu ada angle-angle kamera dari sudut 30 derajat, 70 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Ini untuk menunjukkan bahwa Erick sedang berempati. Tapi tidak, mestinya Erick nggak perlu berempati karena Erick adalah bagian dari persoalan. Begitu ya. Tidak perlu menggunakan empati. Emosilah. Orang karir politiknya kali ini bergantung dari hasil timnas. Siapa suruh bermain api? Kalaupun dia nggak dipecat, kalaupun dia nggak pecat STY dan STY gagal bawa timnas ke Piala Dunia, posisi dia aman. Tapi kondisi ini tidak sama dengan saat ini setelah dia bermain api dengan pecinta bola. Main api dengan pecinta bola itu mengerikan itu ya. Aduh, memang lu staf sus presiden bidang penilaian kinerja full dari DK Sekura. Kalau ini masuknya reaction news ya, DK. Jadi kita menyampaikan beberapa pendapat dari Dokter Tita, dari para pengamat bola, dari yang lain-lain macam-macam ya. Jadi saya bukan sedang menilai kinerja, tapi sedang membahas mereaction sebuah berita gitu. PSSI keok. Oke, mundur dari PSSI dan Menteri BUMN adalah perbuatan kesatria dan kesatria banget. Ya setuju nih.
Sepakat kita ini dengan pendapatnya Wawan Iswanto ya. Oke. Lanjut ya. Mundur Pak dari ketua PSSI, malu-maluin, dan Bapak pimpin jadi ketua catur saja biar nggak berisik. Oke, kita lihat, bahkan tadi saya sudah sempat singgung namanya Dr. Tirta ya. Coba kita lihat. Ngomel-ngomel, Dr. Tirta ini sudah jarang marah-marah loh. Dulu kan pertama dikenal orang yang sangat emosional, marah-marah ya. Kemudian setelah mendapatkan hikmah atau hidayah tertentu barangkali dia udah nggak marah-marah. Ini sekarang marah-marah lagi soal PSSI. Coba kita dengar. Dikasih STY buat nahan imbang, malah ambil Patrick buat nahan malu. Ketika Dr. Tirta emosi saat timnas kalah 5-1 melawan Australia. Kalau mau pecat pelatih setidaknya setelah eventnya selesai. Mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Bayangin aja chef handal diganti semua sama newbie, ya remuk lah. Bayangin aja Sheila on Seven manggung tapi dutanya resign. Oke, kita dengerin ya. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Ini benar. Ini Analogi terbaik. Ini analogi terbaik. Namanya Noah. Noah lagi manggung. Lukman, kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana kita? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin Salon manggung, dutanya resign sampai 2. Eropa. Bingung, itu analogi terbaik. Gara-gara nonton, saya undur sama Tuhan. Aku juga rugi. Mode mundur, emang masih syuting nih. Saking murkanya itu ya. Ada siapa itu? Vincent juga itu. Ini sambungannya sedikit lagi, coba kita dengarkan. Ya, Intinya semoga besok ini dari evaluasi banget lah ini. Ini kalau masih ada netizen yang tanya, kenapa kok marah-marahnya cuma pelatih, nggak pemain, kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah ada 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang, mau makan di restoran. Hamin seminggu, chefnya dipecat. Yang masuk nyubi, remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus, tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu udah bisa main bola, jangan kritik. Nah, kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Orang jadi pelatih siapa Iya. jadi kritikus? Ini referee ya, bukan pundit. Kalau semua orang yang boleh nilai makanan cuma koki, semua orang koki yang beli siapa? Semua orang masak, semua orang masak, tidak ada yang beli. Tidak ada penjual, tidak ada UMKM di negara ini. Itulah. Ya, ini suara-suara rakyat yang harus didengar. Ketika kita lihat Erick Thohir gagal memimpin PSSI, ternyata Erick Thohir juga kan gagal memimpin BUMN. Erick Thohir melukai harapan Prabowo. Laporan Diki Trianto, RMOL. Laga Timnas Indonesia lawan Australia, ya kita sudah tonton ini ya, sudah kita lihat. Ini PSSI tidak serius dalam upayanya meraih trofi katanya. Timnas asuhan Patrick Kluivert dibantai 5-1 untuk kemenangan tuan rumah. Ketum Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman El Hakim, mencermati kekalahan timnas sudah bisa ditebak jauh-jauh hari sebelum skuad ini terbang ke negeri kanguru. Tidak ada persiapan matang, baik dari segi taktik maupun kondisi kesehatan para pemain. Ya konon katanya cuma bertemu berapa 3-4 kali. Ngeri juga ya. Tidak ada persiapan matang. Artinya apa? Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Skuad kita mayoritas naturalisasi itu. Mayoritas itu. Ya, artinya mayoritas bukan orang Indonesia asli yang sebelumnya. Mereka terbang dari Eropa ke Sydney berapa jam? Belum lagi jet lag dan masalah perbedaan waktu. Sampai di Australia cuma diberi waktu sedikit sebelum langsung main. Ini bukti kita nggak ada persiapan serius.
Skuad kita belum pernah melakukan uji coba, langsung dimainkan dan mainnya di kandang lawan. Ya habis dibombardir Australia. Pihak yang paling disorot atas kekalahan timnas ini tentu adalah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Selain faktor persiapan dan masalah lain adalah komposisi pemain naturalisasi yang terlalu dominan. Menurut Sarman, dominasi ini bukan sepenuhnya salah pelatih, melainkan ketum PSSI yang terlalu membuka gerbang pemain asing dan menutup potensi para pemain dalam negeri. Udah biayanya juga sangat boros ini ya. Hal ini terlihat dengan bobroknya pembibitan pemain di Liga 1, Liga 2 hingga Liga Kasta terendah yang belum bisa dilirik oleh pelatih timnas. Ia tidak mempermasalahkan adanya pemain naturalisasi asalkan komposisinya bisa diseimbangkan dengan pemain lokal. Ini sekarang mayoritas. Kan kayak apa ya istilahnya ya? Kayak dijajah Belanda gitu kan. Juara Liga 1 Persib, tapi gak ada pemain Persib yang dipanggil ke timnas. Ada pemain lokal Ramadan Sananta, itu pun dari Sleman. Erick Thohir sangat mengecewakan. Dan paling fatal, Sarman mengungkit pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang ingin timnas Indonesia lolos dan bermain di Piala Dunia 2026. Dengan hasil buruk melawan Australia, artinya Erick Thohir telah mengingkari harapan Presiden Prabowo. Sekarang kalau kita mau ngotot lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kondisi pemain seperti sekarang ini, bagaimana? Saya berani katakan Erick tidak bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. Erick mempermalukan negara, kepala negara. Sepakatlah itu. Ini kan bukti nyata di depan mata kita sendiri.